Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal review salah satu unit yang pernah saya singgung di video saya sebelumnya, yang di video New Series versi long. Ya, unitnya ini adalah unit Monel yang bisa diisi sampai 5500 PSI. Ya, klaimnya sih segitu, tapi saya buat ngebuktiin juga agak takut. Tekanannya ini saya masih isi di angin 3000. Jadi untuk penggunaan seumpama kita isi di sampai 5000 saya juga agak takut. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sanjaya Gun Shop, sebuah tempat atau toko yang bisa mungkin jadi salah satu referensi teman-teman yang pengen cari unit dengan kualitas, dan untuk bagian dari spesifikasi masuk spek-spek sultan lah. Tapi untuk harganya masih harga pelajar, harga murah. Mungkin tempat ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman. Oke, video kali ini saya bakal bahas sesuai yang ada di video tadi. Unitnya adalah Monel 5500 PSI. Ya, klaimnya segitu. Saya juga agak takut sebenarnya buat ngebuktiin untuk klaim dengan posisi penyimpanan sampai pemompaan segitu. Ini untuk bagian dari unitnya itu harganya di atas dari unit Morgan Classic. Ya, mungkin dari bahan baku unitnya, spesifikasi terutama bagian ketebalan tabungnya ini lebih tebal ini daripada Morgan Classic. Soalnya untuk unit dari Morgan Classic itu lebih terkenal tebal dari tabungnya, dan untuk bagian dari kualitas akurasi yang bagus banget. Saya jadi penasaran, nanti bakal saya coba tes untuk bagian dari FPS unit ini. FPS, terus ada juga untuk bagian dari akurasinya sama keiritan. Kalau keiritan ini nanti bisa sih kita masukin ke dalam bagian part ini ya. Tapi untuk bagian dari FPS dan juga akurasi kayaknya kita ke tempat belakang saja. Oke, untuk unitnya seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat-lihat kayaknya kita harus ngecek dulu untuk bagian dari dalemannya. Coba tak buka ya untuk bagian dari popornya. Kebetulan di sini ada obeng. Jadi untuk bagian dari penggunaan kita nggak perlu jauh-jauh meninggalkan kamera ini. Oke, kita coba cek dulu, terutama untuk ketebalan tabungnya biasanya. Wow, tracknya banyak banget ini. Ini ketebalannya 3 mili lebih teman-teman. Bagian dari model tabungnya. Oh ya, ini buat popornya kita review dulu saja ya, sebentar saja. Ini unitnya itu popornya model klasik. Untuk popornya, tuh teman-teman, kopi putih. Terus ini untuk bagian dari bahannya dia pakai kayu mahoni. Ya, kayu mahoni untuk bagian dari bahannya. Ini bagus banget untuk bagian dari kerapatan kayunya. Masuk sih, oke banget untuk bagian dari kerapatan kayunya. Dia masuk enteng juga untuk bagian dari popornya bukan termasuk mesinnya ya. Kalau di total sama mesinnya dari unit ini Monel 5000 PSI itu tadi kurang lebih dia di 3 kilo kurang ya, 3 kilo kurang. Ini pengaruh dari model unitnya juga sih. Ini kalau panjang larasnya kurang lebih di 65 65 cm kurang lebih ya, di 65 cm untuk bagian dari panjang larasnya ini. Jadi untuk bagian dari berat dan juga tabungnya, ini tabungnya juga pakai tabung pendek. Jadi untuk bagian berat beda sih, pastinya beda karena pengaruh dari panjang dan juga volume tabungnya itu tadi. Oke, kita bahas dulu untuk bagian dari popornya. Ini kalau popor dia ya seperti tadi sih untuk bagian dari model klasik. Terus untuk bagian dari bahan pakai mahoni. Untuk pengecatannya dia model Veloz, ya Veloz kecoklatan, Veloz hitam coklat. Unitnya seperti ini. Ini kalau kita mungkin sedikit ingat-ingat untuk unit yang ada di sini, itu ada unit dari Monel New Series versi standar. Ya, ini untuk popornya aja yang gede kalau kita modelnya ya. Modelnya seperti Monel New Series yang ukuran standar. Soalnya seperti yang video sebelumnya, pas unit ini sempat saya singgung, Monel New Series itu ada beberapa ada unit yang baru juga kan. Ada yang di unit pakai unit ukuran long untuk unitnya ya. Dan ini untuk unitnya yang ukuran standar. Bagian dari penguncian dia ini, bagian dari swivel sudah kepasang dari unitnya. Oke, kita lanjut ke bagian dari popor. Ya, ini untuk bagian dari pelindungnya ABS teman-teman, bukan besi baja ya. Nah di sini moga-moga gak sampai hilang untuk bautnya ya. Oke, ini untuk unitnya. Kita bahas ke bagian dari tabungnya. Oke. Ini untuk bagian dari laras, dia pakai ukuran 65 cm dengan 3 penguncian baut yang ada di atas larasnya. Jadi untuk bagian dari laras, untuk safety-nya sudah terjamin banget untuk unit ini. Ada 3 penguncian baut L di sini atas, 1, 2, 3.
atas, tengah, bawah untuk bagian dari pengunciannya. Ya, penguncian bagian dari laras termasuk jarang sih sebanyak ini. Biasanya itu soalnya kalau yang ada di kita itu unit Monel, terutama untuk penguncian laras yang pakai sampai 3 penguncian itu nggak ada, baru kali ini. Untuk Morgan Classic pun juga pakai 2 penguncian kalau nggak salah. Kalau nggak 1 ya, antara 1 sama 2 penguncian untuk bagian dari Morgan Classic. Sedangkan untuk unit-unit Monel yang lainnya yang di bawah itu dia cuma pakai 1 penguncian bautnya. Jadi untuk penggunaan ini paling safety untuk bagian dari pengunciannya. Untuk ukuran bautnya, baut L-nya ini dia seukuran baut L tele. Jadi kalau punya teleskop nanti teman-teman bisa bandingkan dengan ukuran baut L-nya tersebut dengan unit ini. Oke. Ini untuk bagian dari laras, dia pakai laras panjang 60, bahannya coba kita cek. Masih pakai bahan seamless. Dan untuk alur dia alur 12, kaliber tetap di kaliber 4,5. Ya jangan berharap untuk unitnya sekalipun bisa diisi sampai 5000 PSI bisa dimasukin kaliber gede lebih dari 4,5. Jangan berharap ya. Soalnya ukurannya tetap di 4,5 kalau di toko kita dan di tempat-tempat yang lainnya. Oh ya, yang legal seperti itu soalnya. Ini untuk bagian dari pergantian laras. Terbuka ya gak kuat sih. Untuk bagian dari drat pengunciannya dia termasuk drat yang bisa dikategorikan kecil. Drat di bagian untuk peredamnya ini termasuk kecil sih. Soalnya ada yang lebih panjang juga untuk bagian drat dari peredam. Ini kalau ukuran sentinya dia kurang lebih di 1 sentian untuk bagian dari drat peredamnya. Jadi buat peredam masuk dikit sih. Iya, masuk ya. Masuknya ke dalam sini ya. Cepet rapatnya. Jadi kita nggak perlu cepat-cepat untuk bagian dari nggak perlu lama-lama untuk muternya. Tapi ya nanti tetap diperhatikan. Soalnya kalau peredamnya agak miring dikit ketika pemasangan bahaya. Soalnya bagian dari peredamnya itu nanti bisa lepas karena tekanan angin yang keluar ini tadi. Oke. Ini unitnya, bahannya seamless ya untuk bagian dari larasnya ya. Laras yang bagus juga kalau seamless digunakan di unit-unit seperti ini ya. Sama saja semuanya bagus sih sebenarnya ya. Ini untuk unitnya, untuk penggunaan dari visir paten nih depan belakang ini. Untuk bagian dari modelnya, dia model visir jarak jauh untuk unit ini. Kalau dilihat dari kecilnya, kayaknya ini di unit ini bisa tembus di 50, 60, 70 meter masih oke sih untuk unit ini. Jadi masih kelas-kelas Morgan Classic, kalau bisa lebih di atasnya tergantung penggunanya. Oke, bagus banget untuk unitnya. Baik dari larasnya saja udah kelihatan untuk kualitasnya. Ini kalau bagian dari OD di bagian serombong larasnya dia itu masuk ke OD 14 untuk bagian dari serombongnya. 14 ke 15 malah. Itu bagian dari serombong ya. Jadi untuk penggunaan semua nanti teman-teman mau pakai ngerubah unit ini di penggunaan pasar ikan agak sulit sih. Agak sulit kecuali untuk bagian dari larasnya itu teman-teman nanti pakai laras seamless yang ukuran gede. Soalnya ini kan masih ukuran DOD 8 kan untuk unitnya. Soalnya nanti kalau teman-teman pakai ukuran yang gede sehingga untuk penggunaan unit ini bisa lebih enak juga, terutama untuk masuknya. Tapi untuk bagian dari beton transfernya ini yang agak repot ini nanti kalau dipakein laras gede. Oke ya, masuk di bagian dari larasnya. OD bagian dari tabung OD serombongnya juga ngasih sebuah kualitas yang bisa kita buat perbandingan juga. Cuma untuk unit ini di bagian depannya itu nggak seperti Morgan Classic ya, dia nggak ada tambahan pelindungnya di bagian sini. Jadi untuk penggunaan pastinya teman-teman nanti bisa lebih berhati-hati, jangan sampai sering kebentur ya. Soalnya sekelas Morgan Classic pun yang ada di bagian depannya itu ada pelindungnya, itu juga sering kebentur, itu bahaya, rawan juga. Ini tabungnya pakai tabung Monel OD27. Untuk bagian dari trek dia pakai 5 tarikan trek. Udah mantap banget untuk bagian dari power kalau kita ngejar power ya. Bisa untuk penggunaan big game pastinya untuk unit ini. Small, medium game, big game kegasak sih untuk unit ini. Bagus banget ini untuk bagian dari penguncian full pakai baut L semua. Penguncian bagian mesin belakang. Untuk bagian dari tabung depannya dia pakai LL. Ini juga L untuk unitnya. Untuk bagian dari picunya, picu standar ya. Ini kalau bagian dari besi pengaitnya ini termasuk keras juga sih. Pastinya juga kerasa untuk ketarikannya. Pantesan tadi ditarik agak susah. Oke. Masuk untuk penggunaannya. Ini untuk bagian dari pengunciannya. Ini untuk bagian tarikan grendelnya. Nah, ini grendelnya ini lebih juga mirip sih untuk model
mekanisme permainannya. Dia modelnya itu hampir mirip dengan unit organ klasik. Coba bentar. Oh, dia ini beda di bagian sininya, teman-teman. Jadi untuk bagian dari sini, yang sini sampai ke sini dia itu kayaknya putus. Jadi untuk bagian dari di depan kayaknya unit ini beda banget sih. Bentar. Oh iya, dia modelnya model putus, teman-teman. Jadi di tengah-tengah sini dia itu putus. Tengah-tengah sini. Nah, sehingga untuk bagian dari besi penarik yang ada di dalam sini, dia itu nggak ikut muter. Jadi untuk bagian dari kokangnya dia bisa kita masukkan ke dalam kategori kokang Ruger untuk unitnya ya. Penggunaan pastinya juga sudah sangat cocok. Ini mekanismenya kayak piye? Kok bingung aku. Oke ya, ini untuk bagian dari chamber dia pakai chamber patri untuk chambernya. Terus untuk bagian dari rail dia pakai ukuran rail 11 seperti biasa. Dan variasi sih ini sebenarnya untuk bagian dari railnya. Track pakai 5 track. Setelan power kok kerapat banget ini. Berapa emang panjangnya? Pakai ukuran setelan power yang panjang sih kayaknya unit ini. Ada rapat juga ya. Ini harus dimasukin kunci L, teman-teman. Ini ada lubang kunci L nya juga. Jadi untuk penggunaan terutama untuk ngecilin power unit ini oke banget kalau ada kunci L nya. Masuk rapat ini. Sopo ini mesti ngerapat ini. Tuh. Ngelang cacahi. Oke ya. Ini unitnya seperti ini, teman-teman. Masuk banget. Ini untuk setelan power pastinya dia panjang sih. Kalau prediksi saya itu kurang lebih dia ukuran 5 cm sampai 5 cm sampai 7 cm untuk bagian dari panjang setelan power. Ini kalau bisa saya lepas ya saya lepas untuk bagian dari setelan powernya. Cuma nggak bisa ya. Oke. Kayaknya kita harus cek dulu ya untuk bagian dari FPS sama akurasinya. Oke, mari kita mulai. Nanti untuk penutupan juga ada di belakang video. Oke teman-teman, ini pertama-tama kita coba tes untuk dari FPS-nya dulu ya. Oke, nyalain dulu. Minta bersihkan dulu untuk tembakan yang kemarin. Delete shot. Kelamaan delete string. Delete shot. Oke, ini untuk bagian dari tampilan krononya itu masih 0 ya. Posisinya masih 0. Nah, oke. Nanti kita main zoom-zooman saja. Soalnya untuk bagian dari Bluetooth kayaknya agak terkendala untuk koneksi ke Bluetooth langsung. Oke. Saya posisikan. Ini untuk unitnya saya isi di angin 3100 PSI. Ya. 3100 PSI. Ini saya masih berani di permainan 3000 saja dulu, teman-teman. Soalnya untuk penggunaan unit ini sesuai kayak yang di awal video tadi ya. Oke. Saya juga agak khawatir ke kehidupan saya selanjutnya juga kalau diisi ke 5000 PSI. Oke, kita coba dulu pakai 1 track. Setelan power masih tetap sama kayak yang di video tadi, karena untuk bagian dari setelan powernya agak susah dikecilin. Oke, mari kita coba cek. 977. Ya, ini tembakan pertama di 977. Kelihatan ya, 977 untuk tembakan yang pertama. Balikin lagi, coba. Kalau kita pakai 2 track dapatnya berapa? Nih, coba ya. Ini tak kasih sedikit ASMR. 1. Angel mantap, Bro. 1 12 3. 1 2. Oke. Sekarang saya coba di 2 track. Dia kenanya di berapa untuk FPS-nya? Tembusnya di berapa? Nah, kalau pakai 1 track tadi suaranya udah kedengeran ya. Coba bismillah. 1015. 2 track. Ya, 1015 ya. Oke. Sekarang kita coba di 3 track. 1 2 3. 14 nih kayaknya. Agak keset ini, beneran. 1 2 3. Pakai 3 track, coba. Untuk setelan power masih sama. Kita agak berbeda ya, biasanya itu kita cari stabilnya, kenanya berapa. Kalau unit ini kayaknya saya lebih cari ke bagian dari FPS totalnya sih. Track ketiga, bismillah. Wow, 900. Coba lagi track ketiga. 1
1 2 arah biru, 1 2 3. Coba lagi track 3. Ini sama di 12 green juga. Bismillah. Pak angin tak cekin dulu anginnya. Oh, di angin 2000. Kalau penggunaan track 2 tadi 1015. Sekarang kita coba penggunaan pemakaian track 1 saja. Kita coba cari stabilnya. Udah kerasa dinginnya ini soalnya teman-teman. 2 kali penggunaan track 3 sudah kelihatan banget untuk konsumsi anginnya. Sekarang saya pakai track 1 saja. 991 ya, ini posisi pengaruh dari anginnya. Anginnya ya sudah mulai berkurang, jadi dia untuk bagian dari FPS turun lumayan jauh. Bagian dari konsumsi angin gede juga. Oke. 800. Kalau penggunaan permainan di angin 2000 dia itu kenanya di 800-an. Wih. Ini masih 1500 teman-teman. Coba ya, cek lagi ya. Konsumsi angin lumayan gede, termasuk gede juga untuk unit ini. Dia kalau penggunaan angin di 1500 sampai 2000 kenanya di 800-an untuk angkanya. Ya, dia kenanya seperti itu di 800-an. Iya. Nah, ini untuk unitnya. Total angin sekarang di 1000 berapa? Ya, 1000 untuk anginnya. Masuk boros ya untuk penggunaannya ya, karena itu tadi dia dipengaruhi dari setelan power yang memang gede. Untuk setelan powernya ini nggak bisa saya putar ya kalau nggak pakai kunci L. Nggak kuat nggak ya, berat teman-teman buat permainan buat ngurangin powernya. Oh dia harus pakai bantuan nih kayaknya buat ngatur posisi dari setelan powernya. Oke. Coba. Oke. Oke, sekarang bakalan saya kecilin dulu, habis itu kita coba tes untuk bagian dari akurasinya. Kita matiin dulu ya buat kameranya ya. Bentar kita review dulu untuk bagian dari pengenaannya. Tadi 3 kali pakai track 1 dengan angin sisa 2000. Bentar. 807. Ini terakhir tadi pas posisi angin sudah 1500. Aduh, keliru. Alah. Setelah kita lanjut ke bagian dari akurasinya saja ya. Tuh. Teman-teman. Ini saya coba tes untuk bagian dari akurasinya, tapi untuk pengenaannya agak beda ya. Ini saya pakai intik 3 besi yang berdiri, 1 besi yang posisinya agak tiduran. Nah, ini masih baru teman-teman untuk besi yang ini. Ini ada bekas tembakannya. Ini tadi untuk bagian dari grouping nggak bisa pas center di pas bagian dari retikelnya. Jadi saya nanti agak mainin dikit untuk bagian dari retikelnya. Oke ya. Kita coba untuk bagian dari pengenaannya sambil ngetes daya rusaknya ini ceritanya ini. Tadi posisi ada di sebelah sini teman-teman. Nanti kita coba deketin ya. Itu tadi yang pertama dia nggak ada daleman kayunya. Ini ada kayunya ini, yang ini. Jadi besi, dalamnya kayu. Ibaratnya kayak kalau kayu dibalut besi. Ini mau ngetes untuk daya rusaknya juga soalnya. Ini ya. Oke sih, bagus untuk bagian dari powernya. Nanti kita coba datengin juga di bagian sana. Full bikin untuk unit ini soalnya. Bagian dari power gede, konsumsi juga gede. Ini ya. Itu tadi yang 2 tembakan kedua sama ketiga itu tadi dia untuk kayunya itu udah banyak tembakannya. Nah kalau yang ini sengaja saya posisikan di bawah seperti ini, saya perlihatkan untuk kayunya, soalnya saya juga pengen lihat untuk bagian dari pengenaannya. Ini ya. Oke, tak matiin dulu buat kamera yang di sini. Kita fokus ke yang bagian ini untuk ngecek di bagian sananya ya. Wow. Panas banget ini. Bentar. Tak naikin dulu untuk bagian dari kecerahan layarnya biar saya kelihatan.
ya bro. Nah, oke teman-teman, ini panas di jam. Nah, ini masjid masih pujian ini. Bagian dari kerusakannya, saya penasarannya. Tembus nih. Ini yang saya bilang tadi, dia itu nggak ada kayunya di bagian dalam. Tembus. Ini tebal berapa ini? Saya kemarin juga nggak hafal untuk tebelnya besi ini. Oke, bagus banget. Tembus 1 ya. Ini untuk bagian dari kayu-kayu yang lainnya. Tadi yang saya sasarin di bagian bawahnya ini kayaknya tadi. Oh bukan. Oh ini teman-teman. Ini tambahan kayu pun juga lumayan. Kita coba yang ini. Oh, ini dia tadi masuk di bagian sini. Ya di bagian sini dia masuknya tadi. Ya kurang jelas untuk bagian dari sini ya. Tadi saya juga main reticle. Mana tadi yang satunya tadi? Nah ini. Oke. Oh ini teman-teman. Ini yang paling parah sih untuk posisinya. Ini yang dalamnya ada kayunya ya. Besi kayu dibalut besi. Ini kemarin, ini bekas saya coba kemarin pakai unit itu juga. Sama ternyata hasilnya. Ini mau tembus sih. Kalau nggak ada bagian dari kayunya pun juga tembus kayak gini. Masuk oke sih ya untuk bagian dari daya rusak. Oke. Atau tanya sih ini sana parpe akurasi lagi soalnya. Bukan unit itu tadi ya, tapi ya unit yang lainnya, yang satunya lagi. Ini bekas pengenaan rembol semua ini. Bekas rembol kayak gini. Rembol entah berapa unit rembol ini yang sudah rusak kayak gini lah ini, yang paling parah. Ya. Saya perlihatkan untuk unitnya, panas. Sabar. Tengah hari saya buatnya ini untuk videonya. Kita sudah uji tes di bagian FPS. Akurasi semi rusak ya tadi ya. Akurasi sekaligus semi untuk pengetesan daya rusak ini untuk unitnya ya. Aduh, nah. Angin sisa 1500 gila. Ini tadi saya isi di 2500. Konsumsi gede banget ya untuk bagian dari unit ini ya. Power FPS seperti yang tadi di awal video tadi. Bisa dikategorikan oke sih untuk kaliber 4,5. Ini seukuran ini kalau dibuat kaliber lebih dari 4,5 oke banget ini untuk powernya. Ya, tapi kurang disarankan, jangan pakai 4,5 ke atas. Tetap disarankan pakai di 4,5 sesuai peraturan saja. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya buat bagian dari tesnya. Ya, itu pengerjaan untuk videonya 3 hari 3 hari ini untuk pengerjaannya, dan alhamdulillah selesai. Seperti itu tadi hasilnya lumayan menjual ya untuk bagian dari power dan juga FPS-nya. Sangat oke untuk unit dari 5000 PSI ini ya. Sekalipun untuk bagian dari pengetesan kekuatan tabung saya belum berani, soalnya main-main dengan tekanan tinggi sama saja kita sudah DP nyawa ke akhirat ya. Oke, ini untuk unitnya. Tadi saya cuma berani pengompaan di 3000, soalnya manu yang ada di kompresor juga kuatnya di 3500 ya, 3500 kuatnya di segitu. Oke, segini saja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.